Hari ini kita akan membahas mengenai rasio likuiditas ya, rasio likuiditas dalam neraca. Apa itu rasio likuiditas? Secara teori, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dalam jangka pendek. Jadi secara sederhana logikanya demikian rasio likuiditas itu. Misalkan Anda hutang di bank, misalkan hutangnya Anda 50 juta, tetapi Anda hanya memiliki aset atau agunan yaitu sekitar 25 juta, maka Anda sebetulnya dari segi rasio likuiditas itu kurang bagus. Yang bagus itu adalah Anda memiliki agunan 2:1. Artinya jika Anda punya nilai aset 100 juta, maka hutang Anda 50 juta. Jadi secara logika sederhananya demikian. Nah, cuman nanti kita akan diterapkan pada neraca. Jadi prinsip likuiditas tadi adalah membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Ya, ini biasanya logika ini adanya pada struktur neraca. Kita di sini akan mempelajari sebuah struktur neraca ya. Struktur neraca itu secara garis besar ada dua, yaitu aktiva dengan pasiva. Pasiva itu adalah menggambarkan sumber modal. Aktiva itu adalah penggunaan modalnya. Sumber modal itu bisa diperoleh dengan modal sendiri atau capital, ya disebut dengan capital, modal investasi secara sendiri, ya tidak hutang. Tapi kalau perusahaan itu tidak mampu membiayai seluruh kegiatannya, menutup seluruh kegiatannya, maksud saya untuk bisa memperoleh aktiva, maka dia berhutang. Hutang itu ada hutang jangka pendek ya. Hutang jangka pendek itu hutang yang harus segera dibayar dalam jangka pendek. Cuman dalam bahasa akuntansinya itu current liability, hutang lancar, dan hutang jangka panjang yang pelunasannya harus dilaksanakan secara jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi di sini nanti di pasiva itu ada dua strukturnya. Hutang, di sini ada total hutang, liability itu hutang ya. Hutang lancar dengan hutang jangka panjang. Capital ditambah capital, maka totalnya disebut dengan total pasiva. Nah, uang di sini digunakan untuk apa? Satu, digunakan yang pertama adalah current asset. Ya, nanti kita akan bahas. Mungkin di pelajaran akuntansi dulu juga Anda sudah mempelajari apa isi current asset itu. Terus kemudian fixed asset. Fixed asset itu harta tetap. Nanti ini adalah total aset. Oke. Kita coba sebuah contoh neraca di sini ya. Jadi kondisi likuiditas yang bagus itu adalah current asset harus berbanding current liability ya. Nah, kita akan coba di sini contoh dalam sebuah neraca apakah sehat atau tidak rasio likuiditasnya. Oke. Current asset terdiri dari cash ya. Cash itu adalah uang yang ada di tangan kita. Tangan kita berarti bukan dalam genggaman saja, tetapi juga uang yang ada di bank juga yang Anda bisa tarik di ATM atau ngambil secara tunai, itu namanya cash. Inventory tidak berbentuk uang, tapi berbentuk barang dagangan misalkan ya. Supplies itu misalkan perlengkapan, seperti di kantor itu ada printer, ada komputer, kertas-kertas dan sebagainya ya. Nah, itu totalnya misal current asset itu 200 juta. Fixed asset perusahaan itu punya tanah ya. Misalkan nilai tanahnya saat ini adalah 400 juta dan dia punya ruko untuk kantornya yaitu 250 juta. Jadi totalnya current asset dengan fixed asset 650 juta. Duitnya dari mana? Duitnya dari yaitu current dari pasiva. Ini sumbernya. Dia punya modal sendiri 250 juta, dia hutang di bank, hutang jangka pendek 200 juta, kemudian dia memiliki hutang jangka panjang 400 juta ya. Jadi di sini nilainya
sorry, ini bukan 650, 850 ya. Ya, 850. Saya perbaiki dulu. Nah, ya. Jadi uang ini ya, baik modal sendiri maupun hutang untuk memenuhi ini ya. Nah, di dalam likuiditas kita tidak memperhitungkan yang ini dengan yang ini, tapi kita memperhitungkan hanya current aset 200 juta ini ya, dengan current liability. Oke. Kondisi ini menurut rasio likuiditas adalah kondisi kurang sehat. Harusnya ini masih 1:1, harusnya 2:1. Jadi kondisinya adalah kalau kita lihat neraca itu adalah current asset tadi 200 juta, current liability 200 juta. Jadi ini 1:1. Sedangkan yang sehat itu adalah 2:1. Yang sehat itu 2:1. Nah, bagaimana strateginya agar neraca ininya 2:1, misal ininya 300, ininya harus 150, atau ininya 200, ininya 100. Otomatis logikanya bagaimana kita ininya bertambah, ininya berkurang ya. Salah satu jalan memang adalah kita harus mengoptimalkan keuntungan perusahaan kita ya, agar kita bisa menutup hutang. Yang pertama di sini, kalau Anda sudah mendapatkan keuntungan dari usaha Anda, kita bisa dapat kelebihan keuntungan tersebut, satu untuk mengurangi hutang, dua untuk menambah current asset ya. Jadi nanti kalau ada dapat keuntungan itu bisa mengurangi hutang, jadi di sini mengurangi hutang atau menambah ini. Jadi logikanya ini harus dinaikkan, ini harus diturunkan supaya mendapatkan 2:1. Bagaimana memaksimalkan current asset dan meminimalkan hutang. Oke, kita berikan sebuah contoh demikian. Misal perusahaan dapat keuntungan 150 juta dari putaran bisnisnya. Strateginya demikian. Perhatikan. Dari 150 juta ini dapat keuntungan, perusahaan dimasukkan lagi ke modal. Caranya demikian. Jadi ada tambahan modal di sini 150 juta. Nah, 150 juta dimasukkan. Uang itu masukkan ke sini. Ya, 150 juta. Nah, di sini tadinya utangnya yang 50 juta ini, kemudian untuk menutup 50 juta, tadinya kan 200 juta. Ini kita lihat di sini. Ya, 200 juta. Logikanya di sini 50 juta untuk nutup ke sini, nambah. Ya, bukan nambah, mengurangi tadinya 200 menjadi 150 karena dibayarkan 50 dan menambah ke sini 100. Oke, kita lihat. Ya, menambah ke sini 100. Ya. Jadi saya ulangi lagi, dari keuntungan tadi ditaruh dulu di sini. Jangan ininya hilang, nanti tidak seimbang. Ditaruh dulu tambahan modalnya 150 dari keuntungan ini. 50 untuk mengurangi hutang yang tadinya 200 jadi 150, dan cash yang tadinya 20 menjadi 100. Kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat ini karena ada tambahan 100 dari modal tadi, cashnya ditambah, berarti ada sekitar 300 juta. Kita lihat 120 tambah 150, 270 ditambah 30 jadi 300 juta. Dan ini hutangnya berkurang, tadinya 200 menjadi 150. Kita lihat perbandingannya 300 dengan 150. Jadi 2:1. Nah, ini sudah sehat. Jadi ininya harus 300, ininya harus berkurang ya. Uangnya dari mana? Dari sini. Maka ini tetap jumlahnya sekitar
950. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini tetap tidak berubah. 650 ditambah 300. Tadinya kan posisi begini. Ya. Posisi begini. Nah, 850, sekarang 950. Jelas aset bertambah karena ada tambahan modal 150 daripada keuntungan yang dimasukkan lagi ke perusahaan. Cara kedua yaitu bisa kalau tadi adalah dimasukkan ke dalam cash, ya tadi yang 150 ini tetap 50 untuk mengurangi yang 200.000, jadi 50 juta dikurangi 150, perhatikan ya, dikurangi 50 jadi tadinya 200 nya 150. Kalau tadi yang 100-nya adalah di sini 120, tapi kalau yang strategi kedua ini 100 jutanya itu dimasukkan ke dalam inventory 100 juta. Tadinya kan 150, kita lihat 150 menjadi tambahan 100 menjadi 250, maka kondisi current asset 300, kondisi current liability 150, perhitungannya 2:1. Jadi saya ulangi lagi, ada dua cara ketika kita perusahaan mendapat keuntungan agar hasil likuiditas. Hutang harus dibayari, ya kalau kita dapat keuntungan, yaitu caranya tetap harus Anda masukkan modal dulu, karena ini ada tambahan modal 150, ini dikurangi 50 juta, yang 100-nya ditambahkan current asset, boleh masuk kas, boleh masuk inventory, sehingga logikanya rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jangka pendek dengan yang sehat, adalah kondisi sehatnya adalah 2:1. Mungkin itu dulu pertemuan daring hari ini mengenai rasio likuiditas. Nanti kita sambung lagi dengan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas.